Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal soleh dan kebaikan, pada kesempatan kali ini Al-Fakir admin channel Tambon Barokah ingin mengulas sebuah kajian tentang alasan kenapa babi itu diharamkan bagi umat muslim. Dalam Islam, babi adalah binatang yang haram untuk dikonsumsi. Larangan ini dijelaskan dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran, yang salah satunya surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu apa alasan diharamkannya daging babi untuk umat Islam? Mengutip buku berkenalan dengan jaminan produk halal di Indonesia yang disusun oleh Astuti Mairinda, ada alasan-alasan kesehatan di balik pelarangan memakan daging babi. Dikatakan babi adalah mamalia yang tidak berkeringat. Artinya, keringat dan racun tergabung menjadi satu dalam daging babi dan tidak keluar sama sekali. Karenanya, jika daging babi dikonsumsi akan mengandung banyak bakteri dan zat berbahaya. Selain itu, babi juga dikatakan sebagai penyebab penyakit. Masih dari sumber yang sama, babi dapat mengakibatkan penyakit radang sendi, rematik, radang perut, radang selaput, dan masalah empedu yang berkepanjangan. Sementara itu dijelaskan dalam buku Kenapa Halal, Kenapa Haram oleh Mujionul Kholis, pengharaman babi dalam Islam sifatnya mutlak, sama seperti diharamkannya hewan-hewan anjing dan binatang buas. Dalam Islam, pengharaman babi bukan karena adanya cacing pita, karena cacing tersebut bisa hilang jika babi dibesarkan dengan baik dan diberi vaksin. Meski cacingnya tidak ada, babi tetap haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal kebaikan dan amal soleh, ada dampak memakan makanan yang diharamkan. Menukil dari buku 20 hari hafal 1 juz susunan Ummu Habibah, ada sejumlah dampak bagi seorang muslim yang memakan makanan haram. Di antaranya, 1, doa-doanya tidak dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal makanannya haram, mulutnya disuapi dengan haram, maka bagaimanakah akan diterima doanya? Hadis riwayat Imam Muslim. 2,
mengerasnya hati. Orang yang gemar atau sengaja memakan makanan haram padahal sudah jelas dilarang menurut agama, maka akan memiliki hati yang keras. Dikatakan kerasnya ini melebihi batu. Hati yang keras menyebabkan manusia sulit menerima kebenaran dan akan berada dalam kesesatan terus menerus. 3. Masuk neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Menipiskan iman. Makanan yang haram dapat menipiskan atau bahkan menghilangkan iman seseorang muslim. Ketika iman tersebut terkikis, maka ia tidak digolongkan sebagai orang-orang mukmin lagi. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, tidaklah peminum khamr ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal soleh dan kebaikan, itulah kajian tentang kenapa babi itu diharamkan bagi umat Islam. Secara syariat itu sudah jelas, bahkan secara medis ini juga disampaikan di dalam kutipan buku yang dikarang oleh Astuti Mairinda. Artinya Islam mengharamkan memakan bagi umat muslim itu bukan tidak ada alasannya, semuanya ada alasannya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.